Bizikrillah tatmainnul qulub. Untuk menenangkan hati kita, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kita dipenuhi dengan zikir. Zikir bil qaul atau zikir bil fi'il. Pada prinsipnya zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Orang yang taat, orang yang ada dalam ibadah, dia berzikir walaupun mulutnya tidak terucap apapun kalimat-kalimat thayyibah. Kalau dia taat itu zikir. Karena tujuan zikir adalah ingat Allah, berarti ya punya kesiapan untuk melaksanakan perintah Allah, punya kesiapan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin rekan-rekan yang dibahagiakan oleh Allah, ijtima kita, multaqa kita, haflah kita, pertemuan kita adalah pertemuan yang dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini pun karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama merindukan rahmat dan kasih sayang Allah yang diturunkan secara berjamaah. Yadullah fawqal jamaah, bahwa pertolongan Allah akan turun saat kita mau berserikat, mau berkumpul, mau berjamaah dalam kebaikan. Nah, untuk pengantar tidur sebelum tidur, ya, saya rasa udah pada mau tidur ya. Hah? Belum makan? Dikit lagi aja. Saya ingin mengangkat hadis qudsi yang termaktub dalam kitab Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, la takhaf min sultan, madama sultani baqiyat wa sultani baqin la yanfadu abadan." Hei anak Adam, hei manusia, kamu gak usah takut dengan penguasa, pejabat, dan siapapun itu orangnya, selama kekuasaanku tetap dan abadi. Dan kekuasaanku tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Tidak ada kekuasaan di atas kekuasaan Allah. Tidak ada kekuatan di atas kekuatan Allah. Jadi tidak perlu takut dengan siapapun selama kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut pada siapapun selama kita berada dalam kebenaran. Karena biar bagaimanapun, pada akhirnya kebenaranlah yang akan menang dan diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan rintangan pasti ada. Maka kata Allah, la takhaf, la takhaf, jangan takut. Selama kekuasaanku ada, selama kekuatanku langgeng dan kekuatanku itu langgeng, tidak akan pernah habis, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk takut. Ya bena Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Hei anak Adam, pakai bahasa kita ya, gua ciptain lu buat ibadah, maka jangan main-main. Hei anak Adam, aku ciptakan kalian untuk ibadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Jangan bersenda gurau, jangan melakukan kesia-siaan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menduga aku ciptakan dengan sia-sia tanpa tujuan? No, aku ciptakan kalian untuk menyembahku, maka jangan main-main. Maka rekan-rekan, alangkah indahnya apapun itu ya kita niatin ibadah supaya golnya adalah mardotillah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Di posisi manapun kita ditempatkan oleh Allah, jadikan itu ibadah. Diposisikan sebagai karyawan, jadikan kekaryawanan kita dalam rangka beribadah kepada Allah.
diposisikan sebagai pedagang, gunakan posisi berdagang kita untuk menggapai ridha Allah. Diposisikan sebagai guru, ya jadikan keguruan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalan menuju surga dan teromang ngapain? Mau paus. Banyak jalan menuju surga. Murah lah, kan saya sering bilang. Jalan ke surga murah. Sholat, ada yang bayar sholat? Enggak. Pakai air juga gratis. Puasa enggak bayar, ngaji enggak bayar. Emang ada bayar ngajinya? Enggak ada. Enggak ada. Murah ke surga. Tapi banyak orang yang enggak mau. Jalan ke neraka mahal. Mesti dugem. Masuk doang udah tahuan gocap. Masuk doang gitu, belum mabuk. Hah? Masuk Sahara. Belum dibeli minumannya, belum yang nemeninnya. Hah? Ayo. Nyolong mahal, gebukin. Jalan ke neraka itu mahal, tapi masya Allah banyak orang yang jalan ke surga murah, tapi banyak yang nggak mau. Jalan ke neraka mahal, tapi banyak yang daftar. Maka kata baginda Nabi, hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala hal yang gak ngenakin. Emang gak ngenakin, sholat gak ngenakin, ngaji gak ngenakin. Ini kita ngaji belum seberapa. Saya nggak bawa HP, saya nggak tahu jam. Ya insya Allah ngaji kita sampai sahur lah. Ya kan jam 3 jam 3. Bentar lagi sahur. Setengah 4. Ya. Setengah 4. Udah sahur ya? Iya. Ngaji. Paling kita duduk berapa sih? 2 jam ada? Nggak ada 2 jam. Ya perasaan lama ya. Tapi kalau kita kombo jam 1, jam 2 nggak berasa itu. Ya badan. Sholat 10 menit beratnya luar biasa. Tapi megang HP buka WhatsApp 2 jam nggak berasa. Memang hufatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya wa hufatin nar bisyahwat. Kalau neraka mah pagernya yang enakin gitu. Hal-hal yang menyenangkan ya. Nongkrong gak karuan. Hal-hal yang naudzubillah ya, mengundang laknat Allah. Ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati, gua ciptain lu buat ibadah, fala tal'ab, maka jangan banyak main. Ya ibna Adam la takhafanna fawata rizki madamat khazaini mamlu'ah. Jangan pernah takut gak kebagian rezeki selama gudang-gudang karunia Allah, anugerah Allah masih penuh. Dan gudang Allah gak pernah kosong. Allah enggak repot, enggak susah menciptakan langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Langit dan bumi enggak bikin Allah repot, enggak bikin Allah kacau untuk mengurus. Masa sekedar ngasih makan hambanya Allah kewalahan. Langit dan bumi lebih besar dari itu. Allah enggak payah, Allah enggak repot, Allah enggak susah. Hanya untuk rezeki, gak mungkin Allah repot dan susah. Maka pesan moralnya adalah kum bi khidmatina nakumu bi kismatina. Lu laksanain aja, laksanakan tugasmu, maka aku akan lakukan tugasku. Kata Allah, kerjakan tugasmu dan aku akan kerjakan tugasku.
Tugasmu ibadah, tugasku ngasih rezeki. Udah, jangan suka loncat pagar. Tugasnya ibadah malah ngurusin rezeki. Sampai enggak sholat, sampai enggak ibadah, sampai enggak ngaji, sampai waduh. Kata Allah, lu ngurusin yang bukan urusan. Gimana sih ngurusin yang bukan urusannya? Benernya nggak di alam, salahnya di goblok ya. Iya. Arih nafsa kanit tadbir ya. Jangan suka melibatkan diri pada yang bukan urusannya. Dalam arti begini, urusan rezeki urusan Allah. Kenapa kita ngurusin masalah itu? Udah itu mah jangan dipikirin. Yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita melaksanakan tugas Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Kerja itu ibadah. Keluar rumah mencari apa itu ibadah. Tujuannya ibadah. Dan kita yakin al-rizqu kadzil, rezeki itu kayak bayangan. Kemanapun kita ada, bayangan ikut. Nggak pernah bayangan meninggalkan dirinya, nggak pernah. Cuman lucunya kalau dikejar itu bayangan malah nggak kena. Coba kejar bayangan, maka yang paling terbaik adalah berbalik badan, tinggalkan bayangan, maka mau nggak mau itu bayangan ikut. Ya. Jadi saya berharap jemaah Hatib jangan pernah ada masalah galau dan puyeng urusan rezeki. Rabbuna, Tuhan kita Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Kalau kan kita hambanya, babak kaya anak raja, babak kaya anak raja. Babanya yang kaya, punya mobil, punya motor, anaknya ikut enak. Nah, sekarang Tuhan kita Maha Kaya, ilokan. Dan kitanya kurang pintar ngerayu Allah. Kitanya kurang pintar melet Allah. Pelet Allah dengan apa? Ya dengan ibadah. Dengan ibadah. Ya, jadi insyaallah ngaji kita, ratib kita adalah ratib yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabul, segala masalah mudah-mudahan diberikan solusi, segala problem diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilancarkan, diluaskan. Yang masih punya cicilan mudah-mudahan dilunasi nama Allah. Yang kenceng punya. Walaqad tasabba sallallahu